Halo semuanya, balik lagi sama kita Pack and Go. Kali ini kita mau jalan-jalan dadakan ke rumah artis yang ada di sebelah KRL. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan like videonya supaya bisa kalian ingat buat tonton lagi dan tunjukin ke teman, pasangan, atau keluarga sebagai referensi jalan-jalan dadakan kalian. Lokasi yang mau kita datengin ini ada di pemberhentian kereta Jurangmangu. Kalau dari Tanah Abang itu sekitar 15-20 menitan. Nah, kenapa pergi ke tempat ini kita rekomen pakai kereta? Karena memang lokasi rumah artis ini ada di arah pintu keluar stasiun kereta dan benar-benar gak jauh, benar-benar di samping. Jadwal keretanya pun kalian gak perlu khawatir ya, karena biasanya setiap 10 menit sekali itu dari Tanah Abang pasti ada tuh yang jalan ke arah Rangkas Bitung, Parung Panjang, atau Serpong. Nah, ketiga jurusan itu kalian bisa naikin karena masing-masing pasti ngelewatin Jurangmangu. Sebelum sampai pun nanti pasti kalian udah kelihatan tuh ada rumah artisnya. Atau kalau misalnya kalian berasal dari arah yang sebaliknya tuh, dari arah Rangkas Bitung, berarti kalian cari kereta yang arahnya Tanah Abang. Untuk tarif keretanya itu 3.000 ya guys. Kalau misalnya kalian ada transit kemungkinan itu 5.000. Nah, pembayarannya itu bisa pakai e-money, link aja, atau pakai Gojek. Jadi scan QR gitu. Jangan lupa juga buat scan si peduli lindungnya itu. Jadi pastiin kalau kalian udah divaksin. Dan ini sebentar lagi kita udah mau sampai ke Jurangmangu. Tuh udah mulai kelihatan tuh tempatnya. Nah, Jurangmangu ini itu letaknya dekat Bintaro, dekat The Exchange. Nah, gimana tuh? Udah tahu belum? Kira-kira kita mau kemana? Alternatif juga ya, kalau misalnya kalian memutuskan buat bawa kendaraan sendiri, naik mobil atau naik motor, kalian bisa nih parkir di parkirannya si Jurangmangu, stasiun Jurangmangu ini. Selain lebih aman karena dijagain juga pas yang di stasiun Jurangmangu itu, kalau misalnya si rumah artis ini itu memang nggak ada tempat parkir khususnya mereka, jadi kayak harus parkir di pinggir jalan gitu deh. Pastiin juga ya kalau kalian tuh turunnya di peron yang arah ke Tanah Abang. Nah, di situ ada tap outnya, kalian udah lewatin tap out ini, terus nanti ada plang mengarah ke Universitas Pembangunan Jaya. Itu kalian belok aja ke kanan, lurus ngikutin si koridor samping. Nah, ini nih yang koridornya sama itu tuh, di samping ada parkiran motor, sama di ujung ada parkiran mobil. Jalan kaki dari keluar stasiun sampai ke rumah artis itu kurang lebih 5 menitan. Emang agak panjang, haulnya panjang banget. Kita tuh jalan di koridor sampingnya peron kereta api. Tapi tenang aja, jalanannya aman. Terus kalau misalnya hujan nggak perlu takut kehujanan karena ada kanopinya juga. Dan sampailah kita di rumah goa. Nah, jadi rumah artis yang kita datengin itu rumahnya dik doang. Namanya rumah goa kalau misalnya kalian search jadi dari Google Maps. Cuman gak tahu deh dik doangnya tinggal di sini atau enggak, karena pas kita lagi bertamu nggak ketemu nih. Begitu masuk di area depan itu ada musola, dan tadi di depan itu ada area wudhunya. Nah, pas masuk ini kelihatan banget ya tempat ini tuh bener-bener unik. Jadi bukan cuman kayak kelihatan di mata aja gitu, itu unik. Terus kayak dekorasinya unik, kayak kreasinya unik. Tapi bener-bener sampai berasa suasananya gitu. Kalau misalnya di sini tuh unik. Begitu sampai kita langsung diarahin tuh tadi di kasir buat ngambil pensil dan bolpen. Nah, ini untuk pilihan menu-menunya bisa kalian lihat sendiri, pilihannya banyak banget kan. Untuk harganya pun semua terjangkau, dari minuman, snack, sampai makanan beratnya juga. Nah, abis itu ini kita lagi turun-turun ke bawah
buat explore, pilih-pilih tempat duduk. Nah, sebelum kita pilih tempat duduk kita yang paling terakhir ini, sebenarnya kita udah cobain duduk-duduk di tempat-tempat yang lain. Kita lagi mencari di tempat mana yang paling nyaman buat kita buat duduk, paling enak dengan view yang mantap juga, bisa ngelihat kereta. Dan ini tempat duduk yang kita pilih. Tempat duduknya tuh bener-bener ada di tempat-tempat yang enggak kita bayangkan deh. Salah satunya di area tempat duduk kita itu tadi, emang ngelewatinnya tuh ada tangga yang space-nya tuh kecil, terus ada si pohon inilah menghalangi. Cuman gak apa-apa, tempat ini tuh bener-bener yang paling baik, bisa ngeliat semuanya gitu. Jadi untuk aksesnya itu benar-benar dibuat senatural mungkin, terus sefungsional mungkin. Yang penting bisa lewat, yang penting bisa ke sana gitu loh. Terus benar-benar natural sih, kayak dari undakan-undakan si pembatas dinding tanahnya gitu. Nah, kita benar-benar bisa tebak kalau misalnya ini itu kayak rumah tumbuh gitu deh. Tapi karena ini bisa dibuat buat umum, jadi kayak kafe tumbuh gitulah ya. Jadi kayak ada area tempat duduk yang kita temuin itu yang kayak belum ada mejanya gitu. Ya mungkin itu mungkin sambil perlahan-lahan sambil menemukan si meja yang tepatnya itu. Semua di sini area duduknya itu areanya semua benar-benar terbuka, nggak ada yang kayak indoor di dalam gitu. Pemandangannya ini daun-daun, terus di sini ada air sungai yang ngalirnya juga walaupun nggak terlalu jernih. Habis itu ada kereta lewat. Terus ini kalau misalnya dari depan, walaupun kelihatan kayak kumpulan-kumpulan rongsokan gitu, tapi kalau misalnya dilihat secara keseluruhan ya, ini tempat tuh bener-bener kayak berasa kayak ada nyawanya gitu deh. Nah, jangan heran juga kalau misalnya pas kalian datang terus misalnya lagi nyari-nyari spot tempat duduk nih, masih banyak kayak misalnya piring-piring bekas yang dari pengunjung sebelumnya masih ada di situ, karena memang si karyawannya itu nggak gercep ya langsung ngangkatin piring buat pergi dan bersih-bersih segala macem gitu. Explore di sini sampai lupa kalau misalnya kita datang itu kondisi lapar dan mau makan. Dengar-dengar bakminya di doang tuh enak, jadi kita cobain deh makan bakminya. Rasanya gimana? Paling memorable itu rasa kuahnya ya, enak banget, beda kayak kuah ayam yang biasa kita makan di luar sana. Mie dan ayamnya juga kayak oke, ayamnya udah dicincang kecil-kecil gitu. Terus total makanan dan minuman itu 87.000 buat yang nggak suka area-area terbuka gitu. Nah, ada nih area yang ada kanopinya, semi-semi ketutup gitu kan. Tinggal kalian explore deh buat nemuin spot-spot tempat duduk sesuai kenyamanan kalian. Atau kalian yang lagi bawa anak kecil atau orang tua, atau pas kebetulan pas lagi datang hujan, bisa nih kalian duduk di area dalam. Di area dalam ini banyak lukisan-lukisan dan ada perabotan-perabotan aneh, unik yang dipakai kayak nggak di tempat seharusnya gitu. Jadi kayak gantungan lampunya nih, harusnya dia kayak bukan dari gantungan lampu, tapi dibuat sedemikian rupa supaya dia bisa berfungsi sebagai lampu. Kalau kalian lihat di sini tuh kelihatannya tuh kayak kesannya caplok-caplok sana warna macam-macam gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian datang terus kalian ngerasain langsung di sini tuh, ini bener-bener kayak unik gitu loh, kayak ada nyawanya gitu, kayak kita bisa sekaligus kenal juga si artis ini, kenal si Dik Doangnya ini dari rumahnya dia ini. Di bagian ujung belakang ini ada nih area buku-buku, mungkin bisa tuh kalau kalian yang suka baca-baca buat lihat-lihat di buku-buku apa aja yang ada di situ.
Terus di sini juga ada foto-fotonya Dik doang, berasa lagi bener-bener bertamu ya di rumah orangnya. Dan sekian jalan-jalan dadakan kita kali ini, jalan-jalan dadakan ke rumah artis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka sama video ini. Dan tunggu video jalan-jalan dadakan kita selanjutnya. Bye!